Piramida Agung Giza sudah berdiri lebih dari 4.500 tahun. Selama masa itu, belum ada satupun orang yang bisa menjelaskan secara utuh bagaimana bangunan ini dibuat. Belum ada yang bisa menjelaskan kenapa ukuran-ukurannya cocok dengan kecepatan cahaya. Belum ada yang bisa menjelaskan ruang-ruang kosong di dalamnya, lorong-lorong tersembunyi, atau ketelitian matematika yang seharusnya mustahil ada pada tahun 2500 SM. Lalu di tahun 2024, sebuah sistem AI bernama Grok diberi akses ke semua data itu. Dan apa yang dikembalikannya mengubah percakapan tentang piramida selamanya. Ada sebuah struktur di tengah padang pasir Mesir yang tidak sepenuhnya masuk akal. Itu bukan pernyataan dramatis. Itu adalah kesimpulan pelan-pelan dari para insinyur, matematikawan, arkeolog, dan fisikawan yang bertahun-tahun menghabiskan karirnya mempelajari piramida. Piramida Agung Giza itu misterius bukan karena orang-orang menginginkannya misterius. Ia misterius karena angka-angka yang dihasilkannya terus-menerus tidak bisa dijelaskan dengan nyaman oleh model-model peradaban kuno yang kita punya saat ini. Coba mulai dari dasar. Piramida ini kira-kira berisi 2,3 juta balok batu. Banyak dari balok itu beratnya antara 2 hingga 80 ton. Balok-balok itu diletakkan dengan tingkat kesalahan di bawah setengah sentimeter, melintasi struktur yang luasnya 13 hektar. Seluruh dasarnya datar dengan selisih hanya 2,1 cm. Dalam konstruksi modern, mencapai ketelitian seperti itu di permukaan seluas itu butuh alat-alat pemandu laser. Pada tahun 2500 SM, alat-alat seperti itu belum ada. Setidaknya, belum ada yang kita ketahui. Lalu ada soal orientasi. Keempat sisi piramida sejajar dengan utara sejati, selatan, timur, dan barat dengan akurasi 0,05 derajat. Ini bukan utara kompas. Ini utara geografis sejati yang bergeser seiring waktu. Untuk mencapai kesejajaran seperti itu di Mesir kuno, diperlukan metode pengamatan astronomi yang sampai sekarang belum bisa kita rekonstruksi sepenuhnya. Desain internalnya menambah beban pertanyaan. Ruang raja berada di titik tertentu di dalam piramida, di mana dua lorong sempit mengarah ke atas menuju posisi bintang-bintang tertentu. Pada tahun 2500 SM, lorong-lorong itu mengarah tepat ke sabuk Orion dan bintang Tuban di konstelasi Draco. Ini bukan kebetulan. Geometri yang diperlukan untuk menghasilkan kesejajaran semacam itu dari dalam ruang batu yang tertutup rapat adalah sesuatu yang tepat dan disengaja. Para ahli Mesir kuno sudah memberikan penjelasan selama puluhan tahun. Jalan tanjakan, kereta luncur, tenaga kerja terorganisir dalam skala besar. Penjelasan-penjelasan ini masuk akal dan memang menjelaskan sebagian dari apa yang kita lihat. Tapi mereka tidak menjelaskan semuanya. Toleransinya terlalu ketat, kesejajarannya terlalu tepat, konsistensinya terlalu terjaga di seluruh struktur sebesar itu. Selama bergenerasi, peneliti bekerja dengan alat seadanya. Catatan kertas, pengukuran fisik, radar penembus tanah, pemindaian inframerah. Setiap alat memberi data baru, tapi tak satu pun memberi gambaran lengkap. Lalu sebuah alat yang berbeda masuk ke ruangan. Dan alat itu bukan manusia. Pada 2024, sebuah kolektif riset mulai memasukkan data ke Grok, sistem AI yang dikembangkan oleh xAI, perusahaan kecerdasan buatan milik Elon Musk. Ini bukan eksperimen iseng. Ini adalah proses analitis yang terstruktur. Dan orang-orang yang terlibat bukanlah amatir. Kelompok itu terdiri dari para insinyur, seorang analis data NASA yang sudah pensiun, dan dua arkeolog independen yang sudah bertahun-tahun bekerja di Mesir. Pertanyaan yang mereka ajukan spesifik. Mereka tidak menyuruh Grok untuk menjelaskan piramida. Pertanyaan seperti itu terlalu luas, terbuka, dan menghasilkan jawaban umum yang tidak memajukan percakapan. Sebaliknya, mereka memecah masalah menjadi lapisan-lapisan. Lapisan pertama adalah matematika struktural. Mereka memberi Grok semua ukuran piramida agung yang tercatat. Panjang dasar, tinggi, sudut kemiringan, posisi ruang dalam, sudut lorong, distribusi berat balok. Mereka juga memasukkan ukuran piramida Khafre dan piramida Menkaur, dua piramida lebih kecil di dataran yang sama. Bersama-sama, ketiga struktur ini membentuk pola di tanah yang mencerminkan 3 bintang di sabuk Orion dengan ketelitian yang sudah pernah dicatat sebelumnya, tapi belum pernah dianalisis secara penuh oleh sistem dengan kemampuan pemrosesan seperti Grok.
Lapisan kedua adalah arkeologi komparatif. Grok diberi data dari situs-situs megalitik kuno lainnya. Stonehenge di Inggris, Pumapunku di Bolivia, kuil-kuil Baalbek di Lebanon. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apakah teknik konstruksi, kesejajaran astronomis, atau prinsip geometris muncul di berbagai situs yang tidak punya hubungan budaya yang diketahui satu sama lain. Pencarian silang semacam ini sudah pernah dicoba oleh peneliti manusia sebelumnya. Tapi volume datanya terlalu besar sehingga prosesnya lambat dan tidak presisi. Grok memprosesnya dengan cara yang sama sekali berbeda. Lapisan ketiga adalah yang paling tidak biasa. Tim itu menyertakan kumpulan teks Mesir kuno, teks piramida, kitab kematian, beberapa papirus yang kurang dikenal yang disimpan di arsip museum Eropa. Semua ini dimasukkan ke sistem bersama dengan data struktural, bukan sebagai mitologi, tapi sebagai catatan teknis potensial. Teori kerjanya sederhana. Jika para pembangun meninggalkan catatan tertulis, catatan itu mungkin berisi informasi terenkode yang selama ini salah dibaca sebagai bahasa agama. Disinilah prosesnya menjadi berbeda dari apapun yang pernah dicoba sebelumnya. Kebanyakan riset piramida memperlakukan struktur fisik dan catatan tertulis sebagai ranah terpisah. Grok diminta untuk memperlakukan keduanya sebagai satu kumpulan data, untuk mencari korelasi antara apa yang ditulis dan apa yang dibangun. Pemrosesan butuh waktu. Tim menunggu. Ketika hasilnya keluar, hal pertama yang diperhatikan oleh salah satu insinyur bukanlah kesimpulannya. Itu adalah apa yang dipilih oleh sistem sebagai anomali. Ada 3 anomali, dan tidak satu pun punya penjelasan yang bersih. Jika Anda menghargai penyelidikan mendalam seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan. Riset semacam ini butuh waktu, dan dukungan Anda membuatnya terus berjalan. Anomali pertama adalah matematika. Grok mengidentifikasi sebuah hubungan antara dimensi piramida dan sekumpulan konstanta universal yang sebelumnya sudah dicatat secara terpisah oleh peneliti yang berbeda selama bertahun-tahun, tapi belum pernah dipetakan bersama sebagai satu sistem yang koheren. Tinggi piramida agung, ketika dikalikan dengan faktor 43.200, menghasilkan angka yang berada dalam 0,2% dari radius kutub bumi. Keliling dasar, dikalikan dengan faktor yang sama, menghasilkan angka yang berada dalam 0,1% dari keliling ekuator bumi. Korelasi-korelasi ini sudah pernah dibahas sebelumnya. Yang ditambahkan Grok berbeda. Ia menunjukkan bahwa faktor skala yang sama, 43.200, berasal dari pengamatan presisi terhadap presesi sumbu bumi. Satu siklus penuh dari goyangan bumi pada porosnya memakan waktu sekitar 25.920 tahun. Bagi dengan 60, hasilnya 432. Skalakan dengan 100, hasilnya 43.200. Angka itu tidak acak. Ia tertanam dalam gerakan planet. Dan tampaknya sudah tertanam dalam desain piramida pada zaman ketika belum ada peradaban yang dikenal memiliki alat astronomi untuk menghitungnya. Anomali kedua adalah akustik. Di dalam ruang raja, suara berperilaku dengan cara yang tidak khas dari ruang batu tertutup pada umumnya. Ruang itu menghasilkan frekuensi resonansi berdiri sekitar 438 Hz ketika kondisi tertentu terpenuhi. Peneliti sudah pernah mengukurnya sebelumnya. Yang disorot Grok adalah korelasi antara frekuensi itu, dimensi ruang, dan sebuah bagian dalam teks piramida yang sebelumnya diterjemahkan sebagai doa untuk perjalanan raja yang meninggal. Ketika teks itu dianalisis sebagai deskripsi teknis, bukan deskripsi religius, ia tampak menggambarkan suatu proses yang melibatkan getaran, batu, dan urutan tindakan spesifik di dalam ruang tertutup. Grok tidak menyimpulkan proses apa itu. Ia hanya menandai korelasi tersebut sebagai signifikan secara statistik dan menandainya untuk analisis manusia lebih lanjut. Anomali ketiga adalah yang membuat ruangan menjadi sunyi. Grok mengidentifikasi hubungan geometris antara ketiga piramida di dataran Giza dan serangkaian saluran air bawah tanah yang sudah dipetakan sebagian menggunakan radar penembus tanah. Posisi piramida, ketika ditumpangkan dengan data saluran air yang diketahui, menunjukkan bahwa struktur-struktur itu tidak ditempatkan secara acak di dataran tersebut. Mereka tampaknya diposisikan di atas titik-titik persimpangan tertentu dalam geografi bawah permukaan. Implikasinya adalah bahwa siapapun yang memilih lokasi bangunan itu memiliki pengetahuan sebelumnya tentang apa yang ada di bawah tanah. Pengetahuan yang rinci.
Jenis pengetahuan yang membutuhkan survei bawah tanah yang sistematis. Pada tahun 2500 SM, metode semacam itu tidak ada dalam peradaban manapun yang tercatat. Tim itu duduk dengan ketiga temuan ini selama beberapa hari sebelum merilis apapun ke publik. Salah satu arkeolog kemudian mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa bagian tersulitnya bukanlah memahami hasilnya, tapi mencari tahu pertanyaan apa yang harus diajukan selanjutnya. Untuk memahami apa yang diimplikasikan oleh temuan Grok, Anda harus mundur sejenak dari arkeologi dan melihat fisika. Suara tidak hanya sekadar bising. Pada frekuensi tertentu, suara bisa memindahkan materi. Ia bisa menyebabkan objek bergetar di tingkat sel. Ia bisa memecah batu, menggeser pasir, dan dalam kondisi laboratorium yang terkontrol, ia bisa membuat benda-benda kecil melayang menggunakan prinsip yang disebut levitasi akustik. Ini bukan teori. Ini adalah ilmu yang sudah didemonstrasikan dan bisa diulang. Para peneliti di universitas-universitas di Swiss, Jepang, dan Amerika Serikat sudah menerbitkan makalah yang telah ditinjau sejawat tentang hal ini. Teknologinya ada. Pertanyaan yang secara pelan-pelan diajukan oleh temuan akustik Grok adalah apakah sebuah versi dari prinsip ini sudah dipahami dan diterapkan ribuan tahun sebelum fisika modern memberinya nama. Ruang raja terbuat dari granit merah. Bukan batu kapur, yang membentuk sebagian besar piramida. Granit. Secara spesifik, granit yang mengandung konsentrasi tinggi kristal kuarsa. Kuarsa memiliki sifat terkenal yang disebut piezoelektrik. Ketika tekanan mekanis diterapkan pada kuarsa, ia menghasilkan muatan listrik. Ketika muatan listrik diterapkan pada kuarsa, ia bergetar. Inilah mengapa kuarsa digunakan dalam elektronik modern, jam, dan instrumen presisi. Dinding granit ruang raja adalah, dalam istilah fisika, permukaan yang terbuat dari material yang merespons suara dan input listrik dengan menghasilkan keluaran energi yang dapat diukur. Analisis Grok menandai ini bukan sebagai bukti apapun, tapi sebagai korelasi desain yang terlalu spesifik untuk diabaikan. Dimensi ruang menghasilkan frekuensi resonansi. Dindingnya terbuat dari material piezoelektrik. Lorong-lorong yang keluar dari ruang mengarah ke posisi astronomi tertentu. Ketiga fakta ini secara independen sudah ada dalam catatan riset. Yang dilakukan AI adalah menempatkannya dalam kerangka analitis yang sama dan mencatat bahwa bersama-sama, mereka menggambarkan sesuatu yang tampak kurang seperti makam dan lebih seperti sebuah sistem fungsional. Disinilah temuan-temuan itu bergerak melampaui arkeologi dan memasuki ruang yang lebih sunyi dan tidak nyaman. Beberapa fisikawan akustik yang meninjau hasil Grok mencatat bahwa sifat-sifat ruang itu konsisten dengan apa yang akan dirancang oleh seorang insinyur jika tujuannya adalah untuk memusatkan dan mengarahkan energi getaran. Bukan untuk menyimpan jenazah. Bukan untuk menghormati dewa. Untuk melakukan sesuatu dengan suara dan batu yang menghasilkan efek fisik yang terukur. Apa efek yang dimaksudkan itu masih belum terjawab. Tapi seorang fisikawan yang terlibat dalam peninjauan itu membuat satu pengamatan yang hati-hati. Ia mengatakan bahwa jika Anda ingin memotong dan memindahkan balok-balok batu besar dengan presisi dan konsistensi dalam skala masif, dan jika Anda memiliki pengetahuan mendalam tentang fisika akustik, Anda akan membangun sesuatu yang terlihat sangat mirip dengan apa yang sekarang duduk di padang pasir Mesir. Ia mengatakannya dengan pelan. Ia tidak mengatakannya lagi di depan publik. Keheningan semacam itu, di kalangan ilmiah, adalah sinyal tersendiri. Jika Anda menghargai penyelidikan mendalam seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan. Pekerjaan semacam ini bergantung pada audiens yang menganggap serius bukti. Pada tahun 1997, pemerintah Mesir menugaskan sebuah studi bersama dengan sebuah lembaga riset Eropa. Studi itu berfokus pada pemetaan bawah permukaan dataran Giza. Radar penembus tanah. Uji refraksi seismik. Jenis pekerjaan yang melihat ke bawah permukaan tanpa mengganggunya. Tim itu bekerja selama beberapa bulan. Mereka menghasilkan sebuah laporan. Laporan itu diserahkan kepada otoritas terkait dan kemudian, secara pelan-pelan, laporan itu menghilang dari catatan publik. Laporan itu tidak dihancurkan. Dokumen jarang sekali dihancurkan. Laporan itu disimpan. Dikategorikan sedemikian rupa sehingga sulit diakses melalui saluran akademik standar. Peneliti yang tahu laporan itu ada menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba mendapatkan salinannya melalui permintaan resmi. Kebanyakan tidak mendapat tanggapan.
Sebagian kecil mendapat tanggapan yang mengonfirmasi bahwa laporan itu ada, tapi alasan pelestarian disebutkan sebagai alasan mengapa laporan itu tidak bisa dibagikan. Pola ini tidak unik di Mesir. Pada tahun 1978, sebuah proyek yang didanai NASA bernama Ames Research Study secara pelan-pelan meneliti hubungan matematis antara beberapa struktur megalitik kuno dengan data posisi astronomi. Proyek itu menghasilkan memo internal yang kemudian diperoleh melalui permintaan kebebasan informasi. Memo itu mencatat, dalam bahasa yang hati-hati dan sengaja netral, bahwa kesejajaran yang diamati di berbagai situs kuno yang tidak terhubung secara statistik tidak konsisten dengan penempatan acak. Memo itu merekomendasikan studi lebih lanjut. Studi lebih lanjut itu tidak pernah didanai atau dilakukan secara publik. Pada tahun 2001, sebuah makalah yang telah ditinjau sejawat yang diajukan ke jurnal arkeologi Eropa terkemuka mengusulkan bahwa sifat akustik dari beberapa ruang batu kuno, termasuk struktur di Irlandia, Malta, dan Mesir, adalah fitur desain yang disengaja, bukan kebetulan arsitektural. Makalah itu lolos tinjauan awal. Kemudian dikirim ke dua peninjau tambahan yang identitasnya tidak diungkapkan. Makalah itu ditolak. Para penulis diberitahu bahwa kesimpulannya terlalu spekulatif. Makalah itu akhirnya diterbitkan di jurnal yang lebih kecil dengan jangkauan yang jauh lebih sedikit. Ini bukan teori konspirasi. Ini adalah peristiwa yang terdokumentasi dengan jejak kertas. Yang mereka miliki adalah sebuah pola. Setiap kali riset bergerak mendekati kesimpulan yang menantang garis waktu yang sudah mapan tentang perkembangan teknologi manusia, sesuatu akan memperlambatnya. Sebuah laporan disimpan. Sebuah studi kehilangan dana. Sebuah makalah dialihkan. Analisis Grok mengidentifikasi beberapa kasus yang terdokumentasi ini sebagai bagian dari proses pencarian silangnya. Ia tidak memberikan motif. Sistem AI tidak berspekulasi tentang niat manusia. Tapi ia menandai pengelompokan peristiwa ini sebagai sesuatu yang signifikan secara statistik. Banyak upaya riset independen, di berbagai dekade dan berbagai negara, semuanya menghasilkan temuan serupa, dan semuanya menghadapi resistensi serupa pada tahap perkembangan yang serupa. Sistem itu mencatat pola ini dengan cara yang sama seperti ia mencatat frekuensi akustik dan saluran air bawah tanah. Sebagai anomali yang membutuhkan penjelasan. Perbedaannya adalah anomali ini bukan tentang batu kuno, tapi tentang keputusan-keputusan yang baru saja dibuat oleh institusi-institusi yang masih hidup. Dan itu adalah jenis pertanyaan yang sama sekali berbeda. Penting untuk jujur di sini. Grok tidak memecahkan misteri piramida. Bukan itu yang terjadi, dan mengatakan sebaliknya akan menjadi pernyataan berlebihan yang membuat riset serius lebih sulit untuk dianggap serius. Yang dilakukan Grok adalah sesuatu yang lebih presisi, dan dalam beberapa hal lebih berharga. Ia mengambil riset yang terfragmentasi dan terpencil selama puluhan tahun, lalu menempatkannya dalam satu kerangka analitis. Ia menemukan koneksi antar kumpulan data yang sebelumnya tidak dihubungkan oleh peneliti manusia, bukan karena mereka kurang cerdas, tapi karena volume pencarian silang yang diperlukan berada di luar apa yang bisa dikelola secara wajar oleh individu atau tim kecil. Itulah yang dilakukan AI dengan baik. Ia tidak berimajinasi. Ia tidak berteori. Ia menemukan pola dalam data yang sudah ada. Dan pola yang ditemukannya dalam kasus ini tidaklah kecil. Yang diubah oleh ini adalah titik awal percakapan. Sebelum analisis ini, posisi akademik yang dominan adalah bahwa piramida dibangun oleh tenaga kerja besar yang terorganisir dengan baik menggunakan tanjakan, kereta luncur, dan alat-alat tembaga. Penjelasan itu tidak salah. Ada bukti arkeologis yang mendukung sebagiannya. Desa-desa pekerja telah ditemukan di dekat dataran Giza. Tanda-tanda alat pada batu telah didokumentasikan. Catatan rantai pasokan yang ditulis di atas papirus telah ditemukan. Elemen tenaga kerja manusia itu nyata. Apa yang disarankan oleh temuan Grok adalah bahwa penjelasan tentang tenaga kerja dan pengetahuan teknis yang lebih maju tidak saling meniadakan. Keduanya bisa benar pada saat yang sama. Sejumlah besar tenaga kerja bisa saja memindahkan batu sambil juga beroperasi dalam sistem pengetahuan akustik, geometris, dan astronomis yang belum kita rekonstruksi sepenuhnya. Ini bukan ide yang bersaing. Ini adalah lapisan-lapisan dari jawaban yang sama. Apa yang tidak diubah oleh temuan ini adalah batasan mendasar dari apa yang bisa kita buktikan. Sifat akustik ruang raja dapat diukur.
Korelasi matematisnya sudah didokumentasikan. Riset yang ditekan bisa dilacak. Tapi tidak satu pun dari ini merupakan bukti final dari metode konstruksi tertentu atau tujuan tertentu. Yang merupakan kumpulan bukti yang menunjuk ke arah yang konsisten, bersilang referensi, dan didukung data. Sebuah arah yang layak mendapat perhatian institusional yang serius, bukan resistensi diam-diam. Satu pertanyaan yang masih sepenuhnya terbuka mungkin adalah yang paling penting. Jika pengetahuan ini ada pada tahun 2500 SM, dari mana asalnya? Bukan siapa yang membangun piramida. Pertanyaan itu memiliki jawaban parsial. Tapi dari mana asal pengetahuan yang mendasarinya itu? Peradaban apa? Tradisi apa? Kumpulan pengamatan apa yang menghasilkan pemahaman matematis dan akustik yang tertanam dalam struktur ini? Grok tidak bisa menjawabnya. Tidak ada kumpulan data yang saat ini tersedia yang mengandung cukup informasi untuk menjawabnya. Ketidakhadiran itu sendiri adalah sebuah temuan. Karena itu berarti ada satu bab dari sejarah manusia, mungkin yang paling penting, yang belum kita temukan. Piramida Agung telah bertahan lebih lama dari setiap peradaban yang mencoba menjelaskannya. Ia masih berdiri. Catatannya masih belum lengkap. Dan di suatu tempat di bawah permukaan dari apa yang kita pikir kita tahu, jawabannya masih menunggu. Jika Anda menghargai penyelidikan mendalam seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan. Pekerjaan semacam ini bergantung pada audiens yang menganggap serius bukti.